Bentuk pelanggaran yang bersifat TSM yang pemohon permasalahkan dalam permohonan akuo adalah nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power secara terkoordinasi yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran pemilihan. Bro, asik nih. Kedatangan bintang tamu lagi nih. Oh, bintang hari dulu dong. Selamat hari raya. Maaf lahir batin. Kita langsung aja Anissa Ismail. Oh ini Aduh. lawyer Oh. yang lagi viral. Gue lihat dia baca petitum. Wah, ini siapa nih anak muda? Selain si Aga ya? Agak. Nah, Mbak, lu mau nanya apa? Aku bukan baca petitum, Oh, lu baca baca permohonan. baca Oh, permohonan ya. Petitum dibacakan oleh ketua kami. Oke, Pak oh, Lewis. todung ya? Betul. Nah, Mbak, ceritain dong, Mbak. Apa? Gimana? Asal Tinggi, mulanya. iya, asal iya mula. dong. Iya. Backgroundnya lu tuh, Mbak, gimana? Background. Kita manggil Mbak Adek atau... juga boleh. Biar muda. Oh, biar Mbak Anissa aja. Iya, ya, Mbak Anissa Iya, aja kayaknya. Karena adik-adik nih yang nonton. Iya, iya. Gue cuma tahu nih, Hmm. ini lulusannya jauh nih dari Inggris nih. Waduh, ceritain Mbak, gimana Oh, iya. Apanya? backgroundnya? Kuliahnya? Iya dong. Aku kuliah di Cambridge. Hukum. Abal-abal nih. Nah, terus? Siapa ya? Kemudian saya ambil S2 di Utrecht, di Belanda. Kemudian pindah ke Singapura. Panjang lah ceritanya, mencoba. Kemudian balik lagi ke Inggris untuk ambil ujian advokat. Kerja di sana gagal karena visa ditolak. Kemudian kembali lagi ke Singapura. Perih waktu itu. Tapi akhirnya kemudian kembali lagi ke Singapura, coba proses kualifikasi kerja di Singapura dan akhirnya qualified di Singapura sebagai solicitor di sana gitu. Berapa lama Mbak di situ? 6 tahun. Oh, 6 tahun di 6 situ. tahun. Kemudian panggilan Ibu Pertiwi kayak terlalu kuat. Dari dulu saya tidak pernah merasa di rumah dimanapun itu, dan memang selalu ada panggilan lah untuk pulang gitu. Ya udah, memang waktu itu saya memutuskan untuk pulang dan pindah ke kerja di Indonesia di kantor yang memang mempekerjakan saya dulu di Singapura. Pindah Anda ke itu cabang. siapa? Anda ini siapa? Kenapa jadi lawyer gitu? Nah. Kenapa jadi lawyer gitu kan? Anissa Ismail itu siapa? Siapa? Ya. Oh, anak bapak ibunya. Oke. Anissa Ismail itu adalah apa ya? Anak ya maksudnya mau tidak mau memang ada ayah saya pengacara. Saya sudah diracuni untuk menjadi pengacara sejak saya kelas 5 SD. Ayah Anda itu bukan pengacara biasa, ya kan? Oh, Pengacara kawakan gitu ya? iya, Siapa? betul. Namanya Magdir Ismail. Oh. Jelas dari Ismail. Oh gitu ya? Oh iya. namanya. Iya. Oh iya. Paham ya, terus. Betul. Nah, kebetulan memang beliau selalu bilang, kamu kayaknya perlu jadi lawyer. Bagus profesi ini. Klien apapun yang kamu handle, itu akan selalu dapat pelajaran baru. Klien pengusaha tambang misalnya, kamu akan belajar tuh seluk-beluk perusahaan seperti itu. Ganti klien lain, kamu akan belajar seluk-beluk perusahaan yang lain. Atau bisnis yang lain, kamu akan belajar. Jadi Perdata ya berarti? enggak semua pun, Semua, semua iya. aja. Semua, Maksudnya oke. beliau kan memang background-nya litigasi gitu. Tapi memang menurut dia juga apapun itu, karena kan integrity dari perkara itu kan banyak gitu. Dia merasa kamu tidak akan pernah bosan. Ini adalah profesi yang akan menarik terus, yang akan terus men-challenge kamu sebagai orang untuk belajar terus-terusan. Jadi ini bagus gitu. Ada yang menarik nih sih. Oh, tuh. Ada gosip-gosipnya itu ke Cambridge itu beasiswa ya? Beasiswa. Bukan kata BLC atau surat sakti atau Oh, apa bukan ya? ada yang bilang, kamu ini Siapa yang bisa? Iya. Siapa yang bisa? Aku nggak tahu. Gimana, Nggak, gimana? nggak. Dulu memang aku di waktu SMA, waktu itu kebetulan ayah saya kan sempat kuliah S2 di Perth, kemudian dilanjutkan mama saya S3 di Perth juga. Aku yang nelfon waktu itu ke British Council di Perth. Saya mau kuliah di Inggris. Gimana caranya? Saya mau kuliah di Oxford atau Cambridge. Jadi dulu tuh nggak bisa dua-duanya yang di-apply, harus salah satu. Itu aku yang beneran telepon, mama bilang udahlah, jangan terlalu tinggi lah mimpimu nak gitu. Maksudnya ini udah yang di depan mata, kamu bisa loh kuliah di sini gitu. Maksudnya mungkin beliau ingin memanage ekspektasi, takut kecewa atau gimana. Tapi nggak tahu kenapa saya persistent banget. Saya tanya ini yang mana universitas yang kira-kira cocok untuk karakter saya. Ini kan orang Indonesia, kemudian pindah ke Australia.
Saya juga belajar bahasa Perancis, jadi dia bilang, oh karena 3 bahasa kayaknya kamu bagus nih ke Cambridge. Mereka itu lumayan progresif, mereka tertarik sama orang yang background-nya macem-macem gitu. Apply deh ke sana coba gitu. Dan itu yang saya lakukan sendiri beneran. Tidak ada ya saya belum pernah tahu ada orang surat sakti untuk terima ke Cambridge, nah itu lumayan. Oh, belum kenal sama paman. Tapi masuk Cambridge tuh. Jangan-jangan kita pikir omnya itu apa Tony Blair waktu itu masih. Nih, kalau ada yang bilang, kamu ini nepo baby, nah itu tuh gimana tuh? Lo gimana? Oh, kamu privilege aja. Privilege. Itu gimana? Privilege, yes, saya akui. Maksudnya, Kathy, menurut aku kita hidup di masyarakat yang memang ada keuntungan dan kerugian dan posisi yang berbeda-beda lah. Privilege saya punya orang tua yang berpendidikan, mereka memberikan kesempatan. Oke, kamu mau itu, coba kita bantu. Apa yang bisa kita bantu? Apa yang mau? How do you get there? Mari kita bantu. Itu privilege, saya akui banget. Saat terima pun bingung sebenarnya waktu itu kita. Ini gimana bayarnya? Nggak tahu. Karena kan maksudnya pounds tuh salah satu mata masa uang. Sih seorang Anissa Ismail masih mikirin Ayah saya bayar. juga bingung, ini gimana ya bayarnya gitu loh. Tapi kemudian nggak apa-apa. Beliau ngomong sama beberapa temannya, Pak, orang masuk Cambridge itu bisa dihitung jari. Tidak semua orang bisa masuk itu. Apapun itu kita carilah uangnya dari manapun itu. Dan kemudian saya apply ke Cambridge. Ada kayak bursaries gitu. Mereka bilang, kamu mampu berapa? Kamu minta berapa? Terus juga ada surat suplemen dari yang supporting lah dari guru SMA saya di Australia. Dia verifikasi lah keadaan keluarga kayak gini-gini gitu. Dan akhirnya kemudian diterima lah dan diberikan beasiswa tersebut gitu. Nah, apa yang lo mau tanyain, Win? Nepo baby sebelum tadi. Oke. Jadi dia harus jawab. Dia harus cerita dong. Apakah Ya, aku yang nepo cerita baby? dong. Nah, maksudnya kemarin sempat mikir nepotisme tuh apa sih? Gitu. Nah. Saya Google lah gitu loh. Apalagi lo yang baca ini tuh. Nepotisme itu apa sih gitu? Dia bilang nepotisme itu kan sebenarnya adalah tindakan orang yang melanggar hukum. Nah, saya mau tanya untuk tindakan orang melanggar hukum untuk memberikan kesempatan memfavor untuk anggota keluarga atau saudaranya. Gue kayaknya tahu tuh arahnya ke sana. Enggak. Maksudnya kalau saya, Biar cerita dulu. Hukum apakah yang dilanggar oleh saya atau keluarga saya gitu. Jadi menurut saya sih tidak. Privilege itu memang ada, tapi tolong jangan dikecilkan juga kerja keras orang-orang yang memang melakukan kerja keras itu. Oh iya dong, gitu. kadang-kadang Gitu pemain sih. bola anaknya jadi pemain bola, tapi Iya. kan tetap latihan nendang-nendang bola, nggak Oh bisa kan? iya benar-benar. Ya. Tapi ada juga bapaknya pemain bola. Baru 1 hari dia latihan main bola, kepengen jadi manajer. Nggak bisa. Nggak bisa dong. Nggak Kan harus ada bisa, prosesnya. Ada proses, Iya, makanya. nah itu yang repot kan, yang bikin rusak kan itu kan. Ya. Nah, gimana? Kita mau menukik langsung nggak nih? Soal apa nih? Loh, soal yang lagi seru nih. Oh, apa tuh? Iya kan? Gue lihat di podcast semuanya nih, Hmm. ada gerakan Amici. Amici. Amicus Curiae ya? Nah, Nah itu sahabat pengadilan. sahabat pengadilan yang Menurut- alhamdulillah amat itu sangat besar. Pandangan lo gimana sih Mbak? Justru Mengenai mereka tuh yang, apalagi kan presiden kelima tuh. betul. Iya. Menurut saya itu justru menunjukkan gentingnya dan pentingnya dan betapa besarnya tanggung jawab MK saat ini karena begitu banyak orang yang emang menunjukkan keseriusan mereka yang hey tolonglah diperiksa dengan baik gitu. Menurut saya itu positif sekali sih gerakannya justru. Dan nggak ini loh, bukan orang sembarangan yang ngajuin. Benar, Iya. profesor, Dari guru besar. profesor, guru besar, iya kan? Mm-mm. Itu. Nah, apa Win? Oh, ya maksud aku, ya kan kita lihat nih, itu kan kita ini kan mau nunggu putusan nih, Betul. Senin ini nih. Nah, Benar. itu kan dengan adanya ini sebenarnya apa sih yang diharapkan dari mereka-mereka ini supaya nih yang nonton nih ngerti, karena nggak semua orang ngerti apa sih surat sahabat untuk MK itu gitu. Amici itu. Amici itu kan Gerakan sahabat. Amici. Ya, Sahabat, sahabat. ya, Jadi sahabat. mereka memberikan moral support seharusnya Oke. bahwa hey kami we're behind you gitu.
Itu bisa mempengaruhi nggak sih? Atau hanya mempertimbangkan? Atau cuma dibaca sama si para hakim itu? Gimana menurut Mbak? Ya mungkin menurut saya secara moral ya, ini kan beban apa namanya? 8. Tanggung jawab. Paman Erwin udah ada. Nasib 200 sekian juta penduduk Indonesia kan sekarang saat ini ada di pundak 8 orang. begawan hukum Indonesia gitu. Dan berat itu kan, mungkin dengan harapannya, dengan begitu banyak orang yang menunjukkan support, mereka bisa kuat lah hati nuraninya untuk memutus secara benar. Tapi Mbak Nisa ngikutin kan selama proses kan di situ kan gitu. Cerita dong sedikit yang apalah gitu yang Mbak Nisa lihat gitu sebenarnya kan waktunya pendek nih 14 hari kerja. Gimana bisa membuktikan cerita. Oh ya, dia ini sebenarnya udah TPN, jadi sebenarnya udah mengikuti dari proses sebelum pemilu dari tahun lalu kan. Prosesnya jadi udah tahu ya, gitu loh. Karena Mbak juga masuk di TPN itu, secara struktur ya kan, secara struktur masuk sampai sekarang ini juga terlibat. Betul. Nah, jadi selama sebelum proses itu kan juga berarti ngumpulin data dan segala macam itu. Data, ya itu boleh cerita tuh sampai nyambung sampai entar per hari ini kan kita kalau gue sih masih yakin bahwa keputusannya kan akan menyenangkan buat kita semua ya. Amin. Cerita dong Mbak, gitu. Kalau TPN itu kan tim pemenangan nasional, ada direktorat hukum. Di direktorat hukum itu dibagi-bagi. Ada salah satunya adalah PHPU ini, perselisihan hasil pemilihan umum. Memang dari awal pun kita sudah mengantisipasi. Kita punya hak ini loh. Ini makanya kemarin orang kan bilang buat apa lagi sih? Udah kalah sekian gini, buat apa lagi? Tapi ini hak yang dijamin oleh undang-undang. Kenapa tidak kita lakukan? Memang sudah, lagi pula hawa-hawa apa yang kami sampaikan di dalam gugatan itu kan memang sudah terasa wave-nya dari tahun lalu, dari bertahun-tahun lalu bahkan sebenarnya. Jadi ya mau nggak mau, ini tidak dokumen yang tidak disusun overnight. Setelah pengumuman langsung kita bikin kan nggak seperti itu. Ini dokumen yang disusun berbulan-bulan oleh sekian banyak orang yang mengumpulkan bukti itu 500 sekian lah, termasuk foto, video, dokumen, itu nggak kecil, bukan hal yang kecil gitu loh. Dan memang proses melibatkan begitu banyak orang. Buktinya tuh ada semua ya sama itu. Udah kita sampaikan video, foto gitu. Dan sayang mereka cuma punya kesempatan untuk meriksa 14 hari. Betul. Itu sih menurut saya memang mungkin ada sesuatu kekurangan ya dalam struktur undang-undang kita gitu, bahwa memang Mahkamah Konstitusi hanya dibatasi untuk memutuskan perselisihan seperti ini itu dalam 14 hari kerja. Dan memang untuk kebetulan untuk sidang tahun ini mereka membatasi ke 19 orang. Either itu diberikan kesempatan. Jadi boleh komposisi saksi dan ahli itu diserahkan oleh pemohon kepada bahkan nggak pemohon aja, tapi ke seluruh pihak. Berapa orang saksi yang mau dihadirkan, berapa orang ahli yang mau dihadirkan, yang penting maksimal 19. Nah ini gue mau nanya, bicara mengenai ahli ya. Pada waktu itu kan berarti kan yang menghadirkan ahli itu adalah Hakim MK kan, yang 4 menteri itu tadi. Oh iya mereka. Ya. Nah ini sekarang pertanyaannya adalah, menurut lo, tim hukum 03 itu, dengan kehadiran 4 menteri itu, ini tambah memperjelas, memperberat, atau memperingat? Gimana? Kalau aku ngelihat, dulu aku nonton, mendengarkan, itu seperti menjawab tanpa menjawab. Answering without actually answering. Gitu. Memang jawaban normatif, kita dengar, ada peraturan seperti ini, ada hal ini yang dilakukan gitu, tapi memang kadang-kadang kita mendengar orang nggak cuman verbalnya, tapi kita juga bisa reading between the lines konon gitu. Jadi menurut saya sih seperti itu ya, mungkin memang ada batasan-batasan tertentu, tapi kayaknya kalau orang yang memperhatikan dan mendengar dengan mata dengan kepala jernih itu seharusnya bisa lah mendapatkan sense sedikit apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Kalau saya orang awam nih, waktu gua nangkepnya sih ya Mbak Nisa pada saat dengar itu walaupun dia tidak menjawab itu kan sebenarnya mengkonfirmasi apa yang itu ada terjadi kan memang. Betul. Bansos itu ada gitu. Dan itu ada, semua ada gitu. Banyak sekali pertanyaan hakim. Kami kan nyatet nih setiap kali ini pertanyaan tuh dicatat. Itu nyaris banyak banget yang nggak dijawab. Iya dijawab, adalah normatif apapun itu, tapi kalau kita poin satu-satu, kalau kita poin satu-satu itu nggak benar-benar dijawab sebenarnya. Yang menarik kan salah satu yang ditanya Pak Jokowi di Jawa Tengah, itu kan ngapain? Itu kan menarik banget sebenarnya kalau kita tangkap bahwa ya udah dong, ngerti dong, gitu maksudnya kan. Memang
main halus lah. Main halus gitu. Kelas tinggi lah, bukan kelas kita. Makanya butuh lulusan Cambridge. Makanya Sama lulusan Belanda yang kayak gini. Menurut Mbak Anissa tuh nah, gimana? Karena kan ini kita juga harus tahu juga kan, penonton kita itu juga bukan yang kelas tinggi juga. Adik-adik ini mayoritas loh. Iya kan? Yang memenangkan pilpres kita ini kan siapa? Adik-adik itu kan, yang TikToker itu kan. Makanya nontonnya dari gimana? Nah itu, makanya jangan nonton dari TikTok. Mahkamah Konstitusi itu menyiarkan langsung. FYP di TikTok. Mahkamah Konstitusi itu live. Sidang ini terbuka. Kalau misalnya anak-anak, adik-adik mau dan ingin benar serius nih, pengen tahu apa sih yang terjadi, mereka nontonlah itu langsung sidangnya. Itu kan nggak ada yang ditutup-tutupi proses persidangannya, dan ya mungkin memperluas bacaan ya, dan jangan cuma nonton gitu, baca mungkin itu sesuatu yang bisa dilakukan. Nah berarti juga. dengan kesaksian Mahkamah 4 menteri tadi itu, keterangan mereka, keterangan bukan memberi kesaksian, keterangan. mereka memberi keterangan. Menurut Mbak Anissa, sebetulnya kalau bisa nih, harusnya idealnya Pak Kapolri sama Pak Presiden juga harusnya dihadirin. Menurut Mbak Anissa gimana? Ini itu gue baca di koran-koran. Ya, benar. Oh harusnya ada yang ini, namanya juga berpendapat. Ya, kan? benar. Menurutnya gimana? Menurut Mbak Anissa gimana? Bukan dari TikToker kan? Bukan dari Kalau dia TikToker nggak nanya itu. Oh ini siapa yang joget gitu? Iya. Gimana menurut Mbak? Kalau kita serius dan cukup banyak waktu, seharusnya ya dong. Ya. Tapi Waktunya memang kemarin Pak Arief Hidayat bilang karena Presiden adalah pemimpin negara, ya udahlah kita tidak perlulah memberikan martabat beliau tuh kita jaga, office-nya kita jaga, tapi kemudian mereka memanggil pembantu Presiden dalam kehadiran 4 menteri itu. Itu sih sebenarnya yang mereka sampaikan. Gitu. Itu sedihnya gue sih, Sing. Kenapa? Gimana? Masa yang kalayak, yang rame-rame itu yang nonton TikTokers lebih percaya TikTokers dibanding dia. Celaka kan, Sing? Gimana sih? Karena Mbak Anissa Ismail itu bukan enggak ya, gue jawab belum viral di TikTok. Nah, makanya nanti harus sering-sering nih, iya kan? Jadi potongan-potongan quote-quote-nya Mbak Anissa itu jadi beredar di TikTok tuh, biar mereka juga dengar juga. Ya kita gitu butuh anak muda yang begini dong. Bukannya kata lu bilang sehari. Jadi manajer. Makanya itu gue mau nanya ini, kita langsung menukik. Langsung yang Mbak kan, gue lihat di TV nih, wah ini hebat nih, perempuan masih muda, bacain itu. Benar. Nah itu, lu tuh baca apa sih? Baca. Yang nepotisme yang poin-poin itu loh, lo klasifikasiin kan itu. Benar. Kan? Dan lo jabarin lo itu. Bukan saya ya, maksudnya saya membacakan, tapi ini adalah kami, tim. Maksudnya saya tidak mau men-take credit untuk semua itu. Itu kerja tim ya? Itu kerja tim, banyak puluhan orang lah yang terlibat dalam ini. Memang kalau waktu itu pemikirannya adalah strategi tim adalah kita mau masukkan nih, menampilkan muka-muka baru di Mahkamah Konstitusi. Karena dari 2014, 2019, dan persidangan-persidangan kasus lain yang besar nih, yang bukan tidak hanya di Mahkamah Konstitusi, itu kan mukanya itu aja, bapak-bapak, dan memang cukup berumur gitu. Maksudnya mungkin strateginya adalah kita coba tolong beri kesempatan lah untuk anak-anak muda lain. Panggungnya diberikan, kesempatannya diberikan, tapi tidak hanya asal anak muda yang dipilih waktu itu. Mereka mau milih orang anak yang menurut tim TPN itu memiliki pengalaman dan kualifikasi yang cukup. Nah, itu sih yang di awalnya dipikirkan oleh Prof Mulya yang ketua tim kami gitu. Dan itu udah disampaikan. Ini nggak cuma beliau langsung milih terus nyelonong gitu loh. Ini kan lebih dia ngomong dulu sama Pak Ganjar, Pak Mahfud tuh dikasih tahu. Kan mereka memberi kuasa, stakeholder itu mereka kan sebenarnya pemberi kuasa kepada kami, advokat-advokat dikasih tahu ini rencananya Pak. Dan mereka setuju gitu. Jadi tapi ini bombasisnya adalah begini. Nepotisme yang dilakukan oleh Pak Jokowi dapat diklasifikasikan menjadi 3 skema. Betul. Itu Anda yang membacakan. Betul. Di MK. Iya kan? Nah, bisa diterangin nggak? Itu loud and clear lo bacanya. Bener. Iya kan? Nah gimana tuh ceritanya? Ada 3 kan? Gue dari mau pergi akhirnya nggak jadi. Dengerin, ada ilmu nih. Kalau gue masih menikmati, kok tiba-tiba yang bacain kok cantik dan muda gitu. Kalau gue, nah, itu gimana? Strateginya jadi gue bukan karena nepotismenya. Gimana tuh? Gimana tuh? Singkatnya gimana tuh? Pertama tuh ada 3 kan yang lo bacain. Memberikan landasan untuk Bapak Cawapres bisa maju sebagai Cawapres. Itu kan dari putusan MK dan juga Bapak Anwar Usman yang kemudian yang putusannya itu cacat hukum lah.
putusan MK 90 itu. Yang kedua itu kan pengangkatan pejabat-pejabat daerah yang ini terstruktur sistematis dan masih sesungguhnya itu adalah ini. Bigger picture-nya tuh udah di set up dari 2-3 tahun sebelumnya. Oh, berarti waktu si Nepo Baby ini mau running jadi wali kota Surakarta. Wali kota, benar. Terindikasikan terindikasi. Seperti itu. Pak, terus saudaranya iparnya di Medan, adiknya jadi ketua partai, itu kan sebenarnya bagian dari ternyata teka-teki puzzle-nya tuh nyampe ke situ. Mungkin kita dulu nggak ngelihat bigger picture, ternyata pas dari lama-lama, ternyata itu loh tujuannya. Itu yang pertama, itu kan landasan. Yang kedua, kemudian pengangkatan pejabat-pejabat ini yang memang dekat. Ternyata pas ditelusur kan Dirtivo tuh bilang tuh, ini ternyata Kapolda di mana saat itu gitu. Jadi memang itu ada terjadilah. Yang ketiga ya ini pemanfaatan resources, uang pajak kita digunakan untuk memberikan bantuan sosial. Nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar paslon 02 menang dalam satu putaran. Salah satunya itu? Betul dong. Dengan banyak kan alasannya, kita hemat uang, bansos dirapel di depan, penerima bansos ditinggikan jumlahnya gitu. Itu kan real. Kayak misalnya kita ngelihat di TV, wah ini nggak bener, tapi kan susah buktiin. Nah, ada yang bilang begini, Mbak, Anda yang mendalilkan, Anda yang harus membuktikan. Betul. Itu kalau tim hukum 03 gimana? Benar. Percaya diri dengan itu? Jadi salah satu argumen kita juga sebenarnya soal beban pembuktian. Kalau beban pembuktian itu kan ada dua macam sebenarnya, ada dua kubu. Satu tuh pidana. Jadi kalau pidana itu harus beyond reasonable doubt. Jadi kita saat kita mempidana orang, kita tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwa orang ini melakukan tindak pidana itu. Di spektrum lain, perdata itu on the balance of probabilities. Jadi keseimbangan kemungkinan. Kalau dilihat dari bukti-bukti ini, kayaknya lebih mungkin yang ini. Nah, kalau MK itu in between dari dua ini, di antara beyond reasonable doubt sama balance of probabilities di tengah-tengah. Karena memang pidana dan perdata ini kan tidak ada klasifikasi khusus lah untuk itu juga salah satu argumen kita bahwa saat kita sudah mendalilkan, ini loh bukti-buktinya, ada loh kelihatan. Monggo Anda kembalikan, buktikan bahwa ini tidak benar. Itu sih yang dibalikan gitu. Tapi nggak dibalikan kan kemarin? Nah, nggak ada. Nggak ada kan, makanya saksi-saksi dan ahli yang ditampilkan KPU gitu misalnya. Kita ngomong soal KPU. Hopeless. Orang DKPP. Sorry to say, ini gue potong dikit, nanti lo boleh terusin. Karena gue lihat di DKPP, dia itu udah pelanggaran terakhir tapi sampai 4 kali kan? Pelanggaran keras terakhir. Dan itu ketuanya nggak didemosi ya kan? Betul. Iya kan? Udah hopeless gue. Udah, itu salah satu argumennya bahwa sampai nggak bisa ngomong lagi dikit. Apalagi kan pelanggaran keras yang itu kan sama wanita emas lah, yang apalah itulah, wanita tembaga itu. Nah, lanjut. KPU tidak menjawab kan? Tidak menjawab. Jadi lupa. Iya kan kita ngomongin. Tunggu, aku jadi lupa kan? Mereka tidak menjawab. Tidak di tengah-tengah antara. Iya. Maksudnya soal kan kita bilang bahwa salah satu argumen kita mereka harus mendiskualifikasi paslon nomor 2 ini kan karena penerimaan berkas mereka itu dilakukan tanpa dasar hukum yang benar. Itu tidak ada ahli atau saksi dari KPU sebagai termohon yang ngomongin itu. 3 orang yang mereka tampilkan itu 3-3-nya ngomongin Sirekap. Ada kontradiksi di situ. Di satu sisi mereka bilang Sirekap itu cuman itu kok bahan publikasi. Tapi mereka itu yang mereka hadirkan cuma orang-orang itu yang ngomongin mengenai Sirekap, betapa tidak pentingnya Sirekap gitu. Padahal pada faktanya di masyarakat itu gaduhnya kan luar biasa. Dan saya ngelihat sendiri kok, maksudnya naik tuh pasti ada, semua orang banyak paling screenshot untuk ngeliatin itu kan kita kasat mata. Itu menurut saksi kita yang ahli ITB itu Pak Anas, 400.000 kali data Sirekap diganti. Sejak berapa tuh? Sekian Maret. Sejak pertama kali. Itu kan mereka tidak pernah bilang, oh ini alasannya. Tapi kan ada yang bilang, Mbak, ngapain juga sih ngeributin Sirekap? Orang kita kan juga akhirnya juga masih manual juga. C1. Nah, menurut Mbak Anissa gimana tuh? Ngapain tuh orang capek-capek Sirekap gitu. Itu kan ada yang bicara begitu tuh. Ya benar, tapi Sirekap itu kan hanya salah satu indikasi. Kita lagi ngomongin nepotisme dan abuse of power. Kita nggak bisa, karena kenyataannya mungkin ya, C1 memang paslon 2 menang.
perbedaan suaranya pasti yang benar tuh kecurangan itu mungkin sebenarnya saya nggak bisa kasih angka lah, tapi memang tidak semasif itu, memang benar secara on paper tuh menang, tapi kan proses mereka dapat suara segitu banyak itu dari mana, seperti apa prosesnya itu sih. Dan didalilkan, jadi sebenarnya proses sebelum pemilunya itu yang harus jadi buat supaya teman-teman kita tuh ngerti gitu bahwa yang dipermasalahkan itu sebenarnya bukan angka-angka ini, tapi proses sebelum pemilu ini. Cuman bro, ada yang bilang juga, lu teriak TSN, buktinya itu sulit. Sesulit misalnya, kalau misalnya di ruangan kita nih, ada bau busuk, kan kita nggak tahu asalnya dari mana. Kalau orangnya itu nggak ngomong, menurut Mbak Anissa gimana? Ya itu tugasnya nurani hakim. Nah, akhirnya begitu kan. Makanya ada tadi surat dan segala macam itu. Menguatkan lah. Gerakan Amici tadi itu ya. Karena para pihak yang berpekara itu kan mereka punya kepentingan lah. Betul. Pihak-pihak ini kan netral. Mereka tuh kan pemerhati, mereka penduduk Indonesia, pemerhati demokrasi, penjaga demokrasi yang berharap memikul banyak banget harapan kepada Mahkamah Konstitusi. Ini karena tunggu dulu. Ini gue penting nih. Gara-gara kita nyinggung Amici itu. Ini kan gerakan Amici yang lagi heboh itu, yang lagi dibahas di podcast itu si presiden kelima kita ini. Ini loud and clear loh. Menurut artikel dari Ibu Mega di ini Amici itu ada 2. Apakah MK akan menuju kegelapan dari keadilan dan demokrasi? Itu kan jelas kan tuh kan, palunya itu kan. Nah, terus yang kedua, ataukah kita akan menyambut Fajar Meningsih dari demokrasi kita? Wow, itu kan udah menukik banget kan itu kan. Nah, menurut Mbak gimana tuh dengan artikelnya si Ibu Mega ini loh, ini bagus loh nih. Surat, ini bukan surat yang dikirimin. Itu kan curahan hati. Curahan hati terdalam, men. Gimana? Itu bukan curahan hati dia doang loh. Kita semua. Gimana? Sampai Erwin tumpah-tumpah minumnya gitu. Gimana? Iya. Justru harus kita hargai loh. Ibu ini sudah, mungkin beliau juga merasa dia salah satu pendorong reformasi kan. Dia melihat sendiri betapa nggak relanya itu ya, kalau misalnya itu. Iyalah, kita udah kerja keras nih dari tahun 98 kok kita balik lagi muter. Bukannya kita naik, kita malah turun gitu. Itu sih sebenarnya. Baru 25 tahun ya. Bukannya kata orang menuki. Gitu, ternyata enggak. Menukiknya kemana? Menukik bisa 2. Mbak Nisa, kalau misalnya, ini kan pengalaman aja ya, kalau satu ngomongin soal ini dan dia nggak buktikan, malah dia ngomongin yang lain, sepertinya setelah udah ngomongin yang lain, ngaku-ngaku menang 200-0 lagi kan, tiap hari katanya 10-0, 20-0. Padahal yang diomongin apa, yang dijawab apa itu. Jadi gimana itu sebenarnya kalau kayak gitu? Jadi benar-benar kita berharap dari... Waduh, ya mungkin memang pengacara terkenal, semua orang juga tahu lah gitu kan. Berapa akhirnya skornya 200-0 ya? Oh, yang lagi ini sama Rocky ya? Gimana Mbak? Apa ya, mungkin susah juga jawabnya, karena mungkin beliau exposure ke Mahkamah Konstitusi juga sepertinya nggak kurang ya? Terlalu banyak gitu. Dan memang apa ya, tidak bisa pertama dia kan. Dia baru pertama itu. Memang tidak bisa disamakan. Kalau gini-gini udah begini udah 3 kali. 2019 aku tidak ikut sidang kalau 2019, tapi memang ikut persiapan lah. Ikut nyusun dia. Jadi memang udah biasa ini, bukan abal-abal, bukan lawyer abal-abal. Anak magang. Ih, lo berarti ngatain si itu abal-abal. Lagi. Hati-hati. Aku aja malah. Lanjut, Mbak. Minum. Lanjut, tadi sampai mana Win lo tanyanya? Ya itu tadi kita mau bicara soal nyambung proses sidang gitu kan, bahwa ya kalau mereka nggak buktikan akhirnya mereka, karena mereka kan ya kita boleh ngomong mereka menguasai media sosial. Betul. Kan? Dan jadi mereka orang tuh semua percaya bahwa ya udah gitu, apalagi sih mau ngomongin orang nggak terbukti TSM itu gitu. Padahal kan kita nggak ngomongin TSM sama sekali kan. Kita ngomongin TSM yang terjadi karena nepotisme. Nepotisme, betul. Itu dia. Bukti-bukti itu memang nggak ada di publik, tapi kan sudah disampaikan ke MK. Orang-orang selalu bilang memang saat saya ngomong itu kan kayak, Mbak itu narasi. Cerita ya memang kami cuma diberi waktu 90 menit. Masa kita ngomongin setiap bukti masing-masing. Itulah gunanya opening statement kan itu, menyampaikan kepada mahkamah bigger picture-nya, ini loh yang akan kami sampaikan, ini loh yang akan kami buktikan. Ya memang bukan ruangnya, memang bukan ruang di opening statement itu untuk menyampaikan bukti,
di permohonan ada bukti, tapi memang ya karena keterbatasan waktu dan lain-lain ya memang kita harus menyampaikannya seperti itu. Gitu. Tapi kalau proses pengadilan gitu, hukum sebenarnya boleh nambah nggak sih dari 14 hari? Gue nggak cukup nih, gue mau panggil semua nih saksi-saksi. Kalau undang-undang memang cukup jelas bahwa jadi memang peraturan Mahkamah Konstitusi bilang memang harus 14 hari kerja diselesaikan. Dikabulkan? Harus. Permohonannya? Kalau itu aja gue yakin. Oke. Nah, insya Allah ya. Ini misalnya kan masih ada 8 nih. Iya. Iya kan? 8 hakim. Bener. Kan kita punya modal 3. Dari keputusan 90 itu. Kita modal 8 dong. Jangan modal 3 dong. Tunggu dulu. Lu jangan straight to the point dulu. Di ini-iniin dulu. Modal 3. Ya kan? Oke, langsung 4 deh satu akhirnya. Ya. Kalau misalnya nih, ini misalnya yang dikabulkan itu, yang mengabulkan itu 4. Yang tidak mengabulkan lagi 4. Ini kan jadi ada 4-4 nih. Benar. Itu prosesnya seperti apa? Nah, itu sih. Setahu aku tuh memang mungkin ketua mahkamah yang memang punya kewenangan untuk nilai double dia. Memberikan swingingnya kemana gitu. Oh, berarti si Pak Soehartoyo-nya itu yang mempunyai nilai double ya daripada si hakim anggotanya tadi itu ya? Hah? Iya. Oke. Ya nanti adik-adik bisa googling sendiri. Jangan dong, nggak boleh nanti Nggak ke TikTok. boleh. Ntar nontonnya TikTok lagi. Kita harus dengar memang orang yang paham dan ngerti. Mbak, ini cerita di luar deh. Gitu. Kita pengen tahu sih selama proses ini kan pasti Pak Mahfud dan Pak Ganjar itu kan ikut pasti kan mengawal. Cerita dong, pasti lebih banyak Pak Mahfud lah karena memang itu aja. Cerita dong soal Pak Mahfud. Selama Aku starstruck kalau ketemu. Ternyata saya tuh bisa loh. Maksudnya saya selalu ngerasa politisi, tapi kalau pas ketemu tuh memang berasa apa ya? Auranya ya. Maksudnya merasa terguide, ada guidance-nya lah. Maksudnya ceritain ke kita gimana? Gimana sampai lo kok sampai gitu? Karena dua-duanya tuh memang kalau Pak Ganjar tuh menurut saya seperti nahkoda. Dia memang kita ke arah sini gitu. Kalau Pak Mahfud itu memang orangnya kan ya mau tidak mau beliau adalah profesor hukum tata negara. Beliau pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi yang paling tahu permasalahan inners and outs-nya Mahkamah Konstitusi ya beliau gitu loh. Jadi memang kita pun bekerja, pasti kita akan sampaikan ke mereka rencananya seperti ini Pak, bagaimana, ada masukan apa enggak, ya itu pasti tektokan seperti itu ada Bang dan memang valuable sekali lah intinya input dari mereka. Apa kesannya Pak Mahfud kalau ketemu secara pribadi gitu ngelihat dia wah gitu kan? Iya terlindungi lah dia bisa memberikan guidance lah untuk kami semua gitu. Tapi kan tim hukumnya juga bukan orang-orang yang junior ya Pak. Maksudnya bukan kaleng-kaleng. tektokan antar mereka itu bikin kita ya maksudnya sebagai makanya aku merasa privilege sekali untuk berada dalam posisi ini bisa melihat tektokan mereka. Oh, ini nih ilmu 20-30 tahun yang nggak bisa saya resap sekarang gitu, tapi ya maksudnya nggak bisa saya pelajarin hafalin semua, tapi saya mencoba meresap itu sebisa mungkin lah untuk dapat input dari mereka gitu. Ini sebetulnya ilmu yang jarang-jarang ini ya. Kesempatan yang memang benar. Kesempatan iya. Itu sidangnya 5 tahun sekali. Ya semoga tidak once in a lifetime. Tapi waktu kita ngobrol tuh, kan Mbak kan 2014 atau 2019? Iya kan? 2019 ada di berapa? Di Pak Prabowo ya waktu itu ya. Nah itu sempat juga nanganin di MK nggak? Nggak, kalau di MK nggak, tapi saya ikut bantu-bantu memang untuk persiapan. Persiapan apa nih? Research tentang topik-topik. Berarti masuk di, kalau waktu itu 2019 kan TKN, kalau yang Pak Jokowi. Kalau yang waktu itu apa? 2019 apa? Prabowo apa tuh namanya? Tim kampanyenya lah. Tapi memang tidak secara struktural ya, tapi memang aku membantulah di bagian kegiatan bidang hukumnya. Itu membuat Mbak Anissa itu starstruck lagi nggak? Oh iya. Sama juga? Memang bukan starstruck ya. Memang ternyata politisi-politisi ini tidak, maksudnya kalau kita lihat di kamera, ngomong apa sih gitu. Tapi memang ketulusan mereka tuh menurut aku ada banget gitu loh. Nggak semua orang loh mau maju ke depan. Saya pimpin bangsa ini. Silakan kamu celah-celah saya sebisa mungkin, semau kamu. Ini kan memang memang kualitas itu berbeda dengan yang orang kebanyakan lah. Ya menurut saya ada lah, maksudnya saya bisa mengerti kenapa orang ini bisa dalam posisi seperti itu ya mungkin. Salah satunya memang orang pilihan itu tadi, mau tapi itu kan, si Prabowo atau Ganjar atau Mahfud, ya kan
semuanya kan putra terbaik Indonesia juga kan. Betul. Anies lah apa semuanya. Tapi apa rasanya di kosong? Kecualinya paham ya? Paham, nggak usah nyebut ya. Oke, apa rasanya di 03 gitu? Bagilah buat kita enggak. Kita kan bukan TPN, bukan apa. Apa ya? Apa rasanya ya duduk di pengadilan dibaca itu di sana untuk memperjuangkan. Tim hukum ya? Iya, tim di bagian hukum. Gimana? Apa ilmu yang bisa Mbak bagi rasanya ke ya selama proses ini sampai hari ini gitu kan? Bangga pastinya. Merasa I'm on the right side of history. Walaupun katanya orang kalah, walaupun kita nggak kalah kan ya? Belum kalah. Walaupun kita bagian yang 16% nih ya. Yang veteran. Iya kan? Tapi itu kenapa? Mengetahui bahwa kita di sisi yang benar sih. Itu sih menurut saya bisa tidur nyenyak. Kenapa Mbak Anissa bilang di sisi yang benar itu kenapa? Emang ada yang salah? Oh, banyak. Apa? Sudah disampaikan di persidangan. Awal mulanya apa? Keputusan itu tadi? Keputusan 90? Dari dulu kan saya memang ya dari awal lah memang ngelihat si ini jadi ini, si ini jadi bupati, si ini jadi wali kota yang kayak gitu. Okay. Itu kan memang sebenarnya apa ya? Ya itu kayak tadi bau-baunya kan sudah lama sebenarnya tercium. Begitu. Nepotismenya seperti itu maksudnya, bahwa orang bisa duduk di satu posisi tanpa melalui proses tiba-tiba karena ada itu kan. Itu satu. Itu salah satunya. Ada seseorang yaitu ayahnya yang sedang menjabat di jabatan yang tertinggi. Betul. Tetapi anak atau kerabatnya ikut maju gitu. Didahulukan. Ya bisa. Itu juga ya, yang merasa Mbak, ini bukan gua nih, gitu kan. Oke. Apalagi itu. Iya kan? Nah, ini kan berarti sama aja kayak begini. Lu punya idealisme, ya kan? Dan yang lainnya juga begitu. Bener. Sekarang ada pertanyaan. Kalau memang nih, kita di pihak yang benar, ini ada yang bilang, kenapa lo cuma lobet 16%? Menurut Mbak Anissa, pandangan pribadi Mbak gimana? Ya kembali ke tangan-tangan yang menjalar ke seluruh dunia, ke seluruh negara ini dong. Oh berarti Mbak bilang itu ada invisible hand? Of course. Dari hello. Ya kan mereka bilang saya memilih loh sendiri gitu loh. Saya sadar ke TPS, saya nyoblos ini gitu. Tapi kan mereka mungkin tidak menyadari bahwa sebelum itu kan ada hal-hal lain loh yang... ada Mbak Bibit malah bilang itu, bener katanya. Sebelum ke TPS, sebetulnya tuh mereka tuh kayak ibaratnya kepalanya dihack gitu loh, kayak begitu. Ya benar, setuju. Buktinya TPS di luar negeri yang memang tidak kena banyak bansos ini yang menang siapa gitu kan sebenarnya. Nggak tahu juga. Tapi setahu aku kecuali Arab Saudi yang menang 01, 03 itu menang hampir di seluruh TPS luar negeri. Mungkin kecuali beberapa negara lah, Singapura mungkin. Tapi yang apa ya, quote and quote orang-orang yang memang diaspora itu setahu saya memang banyak yang menang 03. Mbak, lo mau harapan deh. Gue mau nanya ke lo harapannya nanti ini menjelang pengumuman tanggal 22. Harapan bagi tim lo dulu nih. 03, habis itu baru harapan bagi adik-adik. Nah, itu seperti apa sih? Harapan. Gitu. Harapannya. Harapannya ya seperti yang kita mohonkan lah. Semoga Mahkamah Konstitusi, hakim-hakimnya bisa menguatkan diri mereka, memutus dengan hati nurani yang kuat, dengan conscience yang clear, dengan kepala jernih gitu. Itu sih sebenarnya supaya ya itu seperti kata Bu Mega membawa kita ke ke fajar menyingsing kan gitu, bukannya kematian demokrasi yang kita dapatkan. Dan kalau buat adik-adik ya bacalah lebih banyak mungkin gitu, bahwa sosial media itu baik memang, tapi ada juga hal-hal yang kita harus sadari itu mudah sekali hal-hal tuh dipelintir, diedit, dipotong untuk memberikan kesan-kesan yang mungkin tidak akurat sepenuhnya gitu sih. Mbak sedikit, mungkin nggak gitu kan, sering di akhir berbicara dengan Pak Mahfud, se ekstrim mana
konstitusi itu bisa mengisi kekosongan hukum seperti yang kita tiba-tiba misalnya membatalkan hasil pemilu dan ulang itu kan itu mungkin terjadi karena ini banyak ada yang nanya. Mereka itu the guardian of the constitution tuh benar adanya loh. Mereka tuh dibentuk untuk this is exactly why they're here gitu kan. Makanya benar kata Prof. Yusril juga, MK itu jangan sekedar jadi mahkamah kalkulator. Itu kan sebetulnya ya, betul. itu. Dan mereka memang dari 2019 juga sudah menjauhi diri dari fungsi itu sebenarnya. Tapi ya berharap dorongan-dorongan dari amicus curiae itu bisa memberikan mereka kekuatan lebih untuk. Tapi jadi kita punya keyakinan Senin itu MK tuh bisa memutuskan itu. Jadi jangan orang-orang anggap nggak mungkin. Ada presidennya lah ya. Di luar negeri banyak. Rujukannya kemana tuh? Itu di Kenya, di Malawi, di Nigeria, di Austria. Austria. Maksudnya kita mau bilang kita mau jadi negara seperti apa sih? Apa kita kalau misalnya di Austria gimana rujukannya itu seperti apa? Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyuruh pemilihan ulang. Oh, pemilihan ulang. Pemilihan suara ulang. Memutuskan pemilihan ulang atau mendiskualifikasi salah satu paslon? Kalau waktu itu mereka pemilihan suara ulang. Oh, oke. Jadi misalnya nih ada 2 atau 3 paslon. Karena terindikasikan seperti itu, akhirnya pemilihan ulang. Kalau dulu yang pasti, aku nggak ingat secara detail seperti apa. Yang pasti putusan Mahkamah Konstitusi itu karena ada indikasi kecurangan di TPS yang macam-macam. Akhirnya mereka bilang, oke, pemilihan suara ulang, gitu, bukan diskualifikasi. Tapi kalau diskualifikasi calon, Mahkamah Konstitusi udah pernah. Tapi memang konteksnya pilkada. Ya kalau itu bisa, kenapa ini tidak bisa? Itunya kan itu sama. Hukumnya sama. Ya karena kan di petitumnya 03 itu kalau ada orang yang komen juga, oh ini terlalu ekstrim loh. Karena kan mosok nilainya cuma dikasih 0, iya kan? Gerakannya juga ekstrim. Iya makan itu kan, iya kan? Kalau dia nggak ikut ya 0. Bukan maksudnya terindikasikan TSM itu. Iya. Gimana dong? Kalau ada yang komentar terus ya, kita semua yang dapat 58% itu dianggap apaan katanya begitu. Goib katanya. Nah. Itu sih maksudnya mungkin orang lupa gitu loh bahwa kenapa kita bisa sampai ke kesimpulan tersebut. Kita kan mau balik lagi nih ke Oktober gitu saat ada putusan MK dan kemudian KPU menerima pendaftaran, pencalonan dan kemudian meskipun saat itu nggak ada peraturan KPU yang bisa sebenarnya karena belum diubah. Nah, itu kan ya itulah gunanya peraturan perundang-undangan, itulah gunanya peraturan yang harus kita ikuti gitu loh. Saat mereka menerima suatu pencalonan tanpa dasar hukum yang jelas, apalagi dong? Ya diskualifikasi. Nah, berarti nanti nih, Win, keputusan tanggal 22 ini ditunggu semua seluruh ini kan rakyat Indonesia nih. Iya kan? Dong. Nah, apapun keputusannya, ada plan B-nya nggak? Nggak ada dong. Dari tim ini 03. Kalau dari tim hukum ya memang ya udah terima aja ya, gitu kami ya. Sebagai kan kita harus bekerja di dalam koridor hukum nih, bukan koridor politik ya. Dalam koridor hukum ya memang ini yang bisa dilakukan. Ya cuman segini aja ya. Ya udah kita harus terima apapun itu ya. Oke. Oh, ya termasuk kalau pemilu ulang kita siap kan? Oh iya. Oh, kalau itu kan memang pemilihan suara ulang harus. Pemilihan suara ulang. Pemilihan suara ulang. Ya. Di petitum kan kalau nggak salah maksimal tanggal 26 kan. Ya, Juni. Iya. Ya makanya masih bisa. Makanya siap-siap kampanye lagi. Oh enggak. Oh iya dong. Enggak langsung kampanye kan? Dan enggak maksudnya kan persiapan pilpres lagi. Pemilihan suara. Itu yang kita yakinin pemungutan suara ulang itu sih. Pemungutan suara ulang. Dan memang itu kan sebenarnya sudah direncanakan. Agenda KPU sendiri sudah merencanakan putaran kedua kan sebenarnya. Jadi dan anggarannya kan juga udah ada fix, anggaran si putaran kedua itu. Benar, itulah yang jadi jangan misalnya ada narasi-narasi pemborosan atau apa loh. Enggak, ini kan nyata ada kan. Apakah jiwa demokrasi kita harus dikorbankan demi menghemat biaya itu kan? Ini nih yang gua seneng nih. Iya. Iya, tetap ya demokrasi ya. Demokrasi. Lo harus di koridor demokrasi dong. Iya kan. Demokrasinya seperti apa? Iya. Baru anak muda, bukan manajer satu hari. Ada lagi, ada. Baru kader langsung ketua. Iya kan? Kalau ini udah teruji. Ini udah teruji ya? Oh udah. Kalau dia cerita dikasih kesempatan panjang lebar dia cerita bagaimana jatuh bangun di Singapura, free-nya di berarti bukan apa? Bukan nepo baby yang sembarangan. Yang ini. Iya kan? Ini ada usahanya juga. Iya. Oke Mbak Anissa,
Thank you banget. Main-main di belak-belakan. Mudah-mudahan nanti nih mendekati tanggal 22 kabar-kabari yang positif ya. Amin. Setuju banget. Syukur-syukur apapun habis keputusan, siapa tahu dia bisa hadir lagi. Oh, hadir. Kasih pencerahan kita ya. lagi ya. Terima kasih banyak undangannya. Sampai ketemu lagi, guys. Ciao.